tema tersebut. Saya kira itu yang menjadi sambutan kami. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan acara ini bisa lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Ada kurang dan khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Burhan atas sambutannya. Sebelum memasuki acara inti ya Bapak Ibu, kami informasikan bahwa nanti di akhir acara akan ada pengumuman pemenang lomba unggah foto terbaik pameran arsip tema pertama yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober lalu. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan dari narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Ibu Faizatus Solihah selaku moderator. Kepada Ibu Faiz dipersilakan. Terima kasih Mbak Ersa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Kepala DPAD DIY beserta jajaran pimpinan dan arsiparis DPAD DIY, Bapak Koordinator Penyelenggara Webinar Bapak Burhanuddin, Bapak Ibu narasumber, dan seluruh peserta webinar. Terima kasih kehadirannya dalam webinar pameran arsip DPAD DIY 2021 series kedua, memaknai jejak-jejak catatan sejarah Yogyakarta. Kita tahu sendiri bahwa tema ini sangat penting sekali untuk kita kaji, mengingat bangunan, tata ruang, dan kelembagaan dari mulai masa Hindia Belanda sampai Republik hingga saat ini pun merupakan bagian dari identitas dan representasi masyarakat, serta menunjukkan pengaruh-pengaruh yang ada pada saat itu. Di sini telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Perkenankan saya menyapa Ibu Ana Nunu Nuryati, Arsiparis Madya DPAD DIY. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Faiz dan peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Ana. Kemudian ada Ibu Dr. Laretna, M.Ars, arsitek. Beliau adalah arsitek, penggiat pelestarian pustaka dan heritage dari dosen Department of Architecture and Planning Faculty of Engineering Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Ibu Laretna. Selamat siang semuanya. Terima kasih Ibu. Serta narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Bahaudin, SSM Hum. Beliau adalah dosen dari Departemen Sejarah Fakultas yang memiliki pengalaman banyak sekali. Beliau pernah bekerja di Arsip Nasional Republik Indonesia, Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Waktu penyampaian materi 20 menit sampai dengan 30 menit Ibu. Kepada Ibu Ana kami persilakan. Terima kasih Mbak Faiz. Waktu pertama untuk saya. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar, juga kepada narasumber. Semoga kita selalu sehat dan tentunya bahagia Bapak Ibu, karena di era pandemi ini yang paling penting adalah kita harus sehat. Amin, amin. Sedikit saya akan menyampaikan materi yang ditampilkan oleh DPAD ini terkait pameran di tema kedua. Mohon izin saya share screen. Karena banyak yang nanti menjadi narasumber, jadi mungkin waktu saya yang paling sedikit saja ya Mbak Faiz ya. Bapak Ibu sekalian, dalam tema kedua ini, kita menyampaikan materi terkait bangunan, tata ruang, dan kelembagaan dari masa Hindia Belanda sampai dengan Republik. Ada 7 ininya ke Mbak. Sebentar. Ini aku mau itu naik. Ini ya.
Nah, ada 7 tema kecil yang kita pamerkan. Yang pertama terkait infrastruktur bersejarah. Di sana kami tampilkan tentang stasiun Ngabean, kemudian ada rel kereta yang dulu untuk mengangkut tambang Mangaan sampai ke Kulon Progo, kemudian ada terminal Umbul Harjo, kemudian ada jembatan di Piungan, stasiun Depok, pasar-pasar yang itu ada Keranggan, Sentul, kemudian juga ada LP Wirogunan yang mungkin Bapak Ibu sekarang sudah menemukan banyak perubahan. Monggo untuk yang foto-foto yang kita tampilkan akan sangat menarik Bapak Ibu, silahkan berkunjung ke tempat kami ada di Jalan Janti. Silahkan kalian juga bisa berselfie ria karena gedung kami juga cukup menarik untuk untuk arena selfie begitu ya. Kemudian yang kedua ada terkait wisata Taman Sari dan Prambanan. Di sana ada konstruksi Candi Prambanan, kemudian ada kolam Taman Sari, ada Pulau Semeti yang dulu konon katanya milik Sultan sebagai tempat pemintaian. Kemudian ada danau buatan Segaran yang sekarang sudah tidak ditemukan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian Taman Sari, Umbul Pasiraman, kelihatannya ini Ibu Laretna juga ada di wilayah Taman Sari kalau nggak salah ini kelihatannya. Kemudian juga ada Gapura Panggung Taman Sari. Kemudian tema kecil ketiga itu ada kami tampilkan terkait bangunan di lingkungan Puro Paku Alaman. Ada denahnya, kemudian ada juga gedung Bangsal Sewatama, kemudian ada masjid besar yang itu berada di luar istana, begitu Bapak Ibu. Monggo bisa kita lihat lagi sejarah-sejarah lama yang pernah ada di Yogyakarta. Kemudian yang keempat, ada bangunan di lingkungan Keraton Yogyakarta, Ringin Kurung, yang dari dulu sampai sekarang masih lestari. Kemudian ada Bangsal Pagelaran, Gedung Jene, Regol Manganan, kemudian Benteng Plengkung Asem, Gardu Pojok Benteng Luar, itu juga menjadi kasanah kami yang pada kesempatan ini bisa kami tampilkan untuk kembali mengenang sejarah Jogja, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya terkait dengan gedung pemerintahan. Jadi di seujung Jalan Malioboro itu banyak gedung-gedung pemerintahan yang dibangun, begitu, dari mulai kantor turis, kemudian ada sekretariat negara, kemudian juga kepatian yang dalam kesempatan ini kami juga memamerkan ada gerbang kepatian yang sekarang kalau tidak salah gerbang itu sudah tidak digunakan untuk kita lewat memasuki kepatian karena berubah begitu ya. Kemudian ada gedung delegasi RI, gedung Agung, kemudian gedung Kementerian Penerangan yang sekarang juga sudah menjadi sejarah, sudah tidak ada. Kemudian stasiun Tugu Palputih, gedung Perpustakaan Negara, ada Beringharjo, ada Beteng Frederberg, kemudian kantor pos, ada Hotel Tentara, Hotel Merdeka, Hotel Garuda yang sekarang menjadi Hotel Ina kalau tidak salah. Kemudian tema kecil ke-6 itu juga kami menampilkan gedung pendidikan, kesenian dan tempat sejarah. Ada gedung
sekolah pendidikan guru, kemudian juga gedung pusat UGM, Masjid Syuhada, Masjid Gede Kauman, kemudian terkait tempat ibadah gereja Bintaran, begitu. Walaupun sebetulnya gereja yang paling tua itu yang dibangun adalah gereja Kidul Loji, tetapi kami belum menemukan gambar gereja Kidul Loji masa lalu, begitu. Sehingga ini menjadi PR bagi kami untuk bisa hunting, di mana kami harus mendapatkan gambar-gambar terkait gereja yang dibangun tahun 1970-an. Dan Bintaran ini sebetulnya setelah Kota Baru, gereja Kota Baru, begitu, baru kemudian Bintaran, begitu. Tetapi kami baru memiliki gereja Bintaran, begitu. Kemudian untuk gedung-gedung kesehatan, Bapak Ibu pasti perso Rumah Sakit Bethesda, yang dulu namanya Rumah Sakit Petronella, kemudian Panti Rapi, yang dulu juga untuk merawat Jenderal Sudirman di sana, gitu. Kemudian HB9, kemudian Poliklinik Ganjuran yang sekarang juga menjadi rumah sakit, panti apa ya, saya lupa. Kemudian ada juga gedung pemberantasan penyakit paru-paru, dulu di Malioboro, tapi sudah beralih fungsi mungkin ya, sekarang tidak ada lagi gedungnya, sudah menjadi bagian dari sejarah. Kemudian ada Sanatorium Pakem, Rumah Sakit Wonosari, Rumah Sakit Medari, yang monggo Bapak Ibu kembali mengenang bangunan-bangunan yang sudah ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita, ada sekarang tersimpan di DPAD dan sedang kita pamerkan. Kemudian selain itu pada kesempatan ini kami juga memamerkan tentang kelembagaan pada zaman Hindia Belanda sampai dengan Republik, yang saya menyebutnya takut salah, walaupun waktu saya menjadi mahasiswa sejarah itu saya 4 tahun mendapat pelajaran bahasa Belanda, tetapi saya tidak berani menyebutkan dengan benar begitu. Jadi kelembagaan-kelembagaan yang dipamerkan oleh kami itu tentang Pangreh Projo bangsa Belanda periode tahun 1890-an sampai dengan Pamong Praja periode tahun 1950-an begitu. Nanti mungkin Pak Bahaudin akan menjelaskan lebih banyak terkait kelembagaan ini. Saya kira itu Bapak Ibu yang ada dan yang kami pamerkan pada tema kedua ini. Jadi kami juga memamerkan ini ada surat dari pemerintah Swapraja atau Serbestur begitu, menggunakan 2 bahasa, karena untuk menjembatani ya, kita menggunakan bahasa Jawa, kemudian pasti diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Materi pameran yang kami pamerkan kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Banyak bagan-bagan kelembagaan yang ada. Silahkan nanti kalau saya sampaikan di sini semua nanti menjadi tidak penasaran, karena kami ingin Bapak Ibu juga bisa hadir ke DPAD, ke Jalan Janti. Nanti monggo untuk sedikit saya juga sampaikan untuk layanan arsip kita secara online, bisa dengan SIKS maupun JIKN, begitu. Ini alamat-alamatnya.
dengan WA juga kami layani, ada di 08122 8094 Kemudian Instagram, silakan, karena di tema 2 ini juga kami masih ada undian berhadiah ya, dengan mengupload foto terbaik nanti kami akan pilih begitu melalui Instagram. Oke, nanti ada layanan virtual juga yang bisa kami sajikan untuk Bapak Ibu sekalian dengan alamat ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekilas tentang tema kedua yang bisa kami layankan, yang kami sajikan. Semoga ini kemudian memberikan gambaran terkait dengan bangunan-bangunan yang dimiliki di wilayah Yogyakarta, juga kelembagaan-kelembagaan yang pernah ada di Yogyakarta. Yogyakarta memang istimewa sehingga banyak sekali yang nanti bisa kita mendapatkan wawasan baru terkait kedua materi yang kami sajikan dalam pameran melalui Bapak Ibu narasumber yang berikutnya. Terima kasih. Itu dulu Mbak Faiz yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti selanjutnya akan ada diskusi. Kami kembalikan waktunya ke Mbak Faiz dulu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ana. Bapak Ibu, kami ingatkan apabila nanti Bapak Ibu peserta memiliki pertanyaan, silakan untuk bisa menyampaikan secara live di sesi diskusi setelah penyampaian ketiga narasumber kita, ataupun mencantumkan pertanyaannya di fitur chat. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya di sana. Baik, dari Ibu Ana kita sudah mendengar banyak sekali bangunan-bangunan yang ternyata dimiliki oleh Yogyakarta dan memiliki nilai-nilai filosofis. Terima kasih banyak penyampaian materi yang luar biasa Ibu Ana. Berikutnya adalah sesi pemaparan dari narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Ibu Dr. Laretna T. Adisakti. Beliau lahir pada 19 Oktober 1958 dan menjadi lecturer sekaligus koordinator Center for Heritage Conservation Department of Architecture and Planning Faculty of Engineering Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan program doktor dari Kyoto University. Beliau merupakan penggiat sekaligus memprakarsai dari Jogja Heritage Society atau JHS. Beberapa buku yang sudah ditulis beliau diantaranya adalah tentang Conserving Taman Sari dan Kota Yogyakarta, serta Kota Yogyakarta, Kota Pusaka. Waktu penyampaian materi 20 sampai dengan 30 menit Ibu. Kepada Ibu Dr. Laretna, kami persilakan. Terima kasih Mbak Faiz, Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share ya, dan tadi juga disampaikan bahwa kita banyak sekali memiliki properti budaya baik tangible, intangible yang sudah tersimpan di arsip ya. Dan mari saya banyak membawa slide, jadi kita cepat saja untuk jalan-jalan di Kota Yogyakarta. Tapi ada satu poin yang ingin saya angkat, yaitu apa yang disebut sebagai olah desain arsitektur pusaka. Nah, ini dalam rangka memaknai jejak-jejak catatan sejarah Yogyakarta, khususnya untuk bangunan dan tata ruangnya. Nah, ini beberapa yang nanti saya angkat, tadi juga disampaikan terkait dengan Taman Sari, ada Bank Indonesia, kemudian tahun lalu kami baru saja selesai melaksanakan apa yang disebut Cultural and Natural Mapping of Yogyakarta Historic Urban Landscape. Kemudian ini ada rumah di Sagan ya, salah satu yang juga menjadi bagian dari yang ada di Yogyakarta. Pertama saya akan mengajak untuk ke tahun 2003 ketika sesama pelestari di Indonesia
kita menelurkan apa yang disebut sebagai Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia. Nah, di situ salah satu yang penting adalah kita menyampaikan pusaka dan pelestarian. Jadi pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana yang merupakan kesatuan antara pusaka alam dan budaya. Nah, di dalam pusaka alam itu ada cagar budaya, kemudian ada benda-benda budaya lainnya. Kemudian kalau alam ya kita bisa melihat itu ada gunung, sungai, dan di Yogyakarta banyak sekali. Dan Jogja sebagai kota pusaka itu juga merupakan sebuah saujana, di mana percampuran antara alam dan budaya itu sangat luar biasa. Jadi ini dasar yang kami gunakan, yang diluncurkan pada tahun 2003, jadi sudah cukup lama. Nah, ada pengembangan di dalam pengelolaan kaitannya dengan pusaka tadi, bangunan ataupun tata ruang atau panorama itu sudah beralih tidak hanya khusus pada bangunannya saja tetapi juga keseluruhannya. Kemudian selain restorasi lebih utama ke regenerasi. Jadi regenerasi itu pemanfaatannya dan sustainability-nya atau keberlanjutannya. Dulu hanya monodisiplin, sekarang sudah saatnya kita integrasi ya, dan perencanaannya juga partisipatori. Nah, di sini sebenarnya kami sangat membutuhkan sekali arsip-arsip. Jadi untuk mengelola perubahan-perubahan itulah kita diperlukan untuk selalu membongkar. Jadi ini hasil dari disertasi saya tentang Yogyakarta memang. Jadi saya nguplek-nguplek ya dari arsip-arsip lama sampai sekarang, terus nanti mau dibawa kemana? Nah, ini tugas kami itu sebenarnya ke sana, membawa ke depan. Kita mempersiapkan pusaka-pusaka masa datang. Jadi Jogja mau dibawa kemana? Gitu. Nah, ini pekerjaan di arsitektur dan perencanaan, khususnya juga pada bidang saya yang pelestarian pusaka. Jadi kita memang arahnya ke sana. Jadi kita tidak hanya harus kembali ke masa lalu, tetapi kita membawa ke masa depan berdasarkan masa lalu. Jadi arsip-arsip itu sangat penting sekali. Nah, ada apa dengan olah desain arsitektur pusaka? Nah, ini kami menerbitkan buku Pendidikan Pusaka Indonesia tahun 2010. Di situ kita menyatakan bahwa kita perlu menggunakan kembali tadi bangunan-bangunan lama ya untuk bisa berkembang dan terus sustainable ke masa datang. Nah, di Jogja banyak sekali. Nah, ini nanti yang akan saya tunjukkan bahwa di arsitektur kami selalu mencoba untuk tidak hanya memaknai, tetapi memanfaatkan, kemudian melakukan sesuatu, mengkreasikan. Kalau di Piagam Bura dinyatakan memodifikasi suatu tempat ya untuk penggunaan yang baru. Kemudian, nah ini contoh itu sendiri juga menceritakan apa saja yang dimiliki oleh Yogyakarta, termasuk kemudian kami juga membuat buku-buku kecil, buku-buku bergambar. Mungkin ini perlu kami kirim juga ya ke arsip. Jadi kami ada 35 buku untuk anak-anak seperti ini yang kami bikin tahun 2010 dengan kerjasama dengan Indonesian Heritage Trust, kemudian UNESCO, yang membiayai pencetakan adalah UNESCO. Kemudian sejak tahun 2017 kan Yogyakarta sudah akan membuat ini ya, menominasikan sebagian dari bagian Yogyakarta, yaitu Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historical Landmarks, untuk menjadi warisan budaya dunia. Nah, untuk mencoba menuju ke sana, kita harus melakukan pendekatan yang disebut Historic Urban Landscape. Apa itu? Nah, ini. Jadi kita memang di dalam Historic Urban Landscape, kita harus melihat lapisan-lapisan nilai yang ada, baik budaya maupun alam. Jadi kita tidak terfokus pada monumen-monumennya saja, tetapi konteks secara keseluruhan dari kota itu, termasuk geografisnya, kemudian keragaman budayanya, sosial ekonominya, dan keberlangsungan komunitas lokalnya. Jadi ini hal yang sekarang sedang mulai akan diangkat oleh DIY, dan memang kami sekarang dengan Jogja Heritage sedang mempersiapkan panduan penyusunan kajian historic urban landscape DIY. Nah, ini juga harus memiliki nanti peta-peta, segala peta yang ada tentang Yogyakarta, harus kita superimpuskan, dan ini akan digunakan ke depan untuk mengelola perubahan dan menata keseimbangan masa depan dari Yogyakarta
yang tetap istimewa lah ya, tetap Jogja yang istimewa. Nah, materinya memang banyak sekali karena lapisan ya, lapisan layer gitu. Mulai dari geomorfologi, hidrologi, topografi sampai kegiatan seni budaya seperti ini. Beruntungnya kami tahun 2014-2015 itu sudah melakukan penelitian bersama ESDM DIY. Kemudian kami melihat di Jogja itu ada 9 keunggulan. Jadi nilai mahakarya ekologi, nilai mahakarya keperbakalaan, nilai multibudaya, nilai filosofi tata ruang kota. Nah, yang nomor 3 ini yang sekarang diajukan untuk UNESCO. Kemudian nilai revolusi karena Jogja pernah menjadi ibu kota negara, nilai pendidikan, nilai mahakarya, seni tradisi dan kontemporer, nilai kampungnya, jadi kampung itu juga bagian yang sangat penting. Kemudian nilai sistem pusaka pertanian. Nah, 9 keunggulan ini dengan kemudian menggunakan kacamata yang saya bangun dalam disertasi saya, kemudian kita mencoba membuat karya kreatif inovatif ini yang akhirnya kita launch di dalam jogjaheritagesociety.org. Jadi Ibu dan Bapak silahkan kalau nanti akan melihat ke sana, monggo. Nah, ini pekerjaan yang kami kerjakan 1,5 bulan saja. Jadi ada bincang-bincang dari banyak pihak. Bincang-bincangnya ada berapa ini ya? Selama itu banyak sekali, hampir setiap minggu ada. Kemudian kami kebetulan memiliki banyak peta. Petanya mungkin ada sekitar 50-an begitu ya, dari tahun 1765 sampai yang terakhir tahun ini. Kami membeli peta satelit juga 2019. Nah, ini peta-peta yang kami miliki dalam komposisi seperti ini, kami coba dan sudah diupload, dan ini silahkan kalau siapapun juga mau download silahkan. Karena ini di dalamnya kita melakukan pemetaan sebaran historic urban landscape-nya Yogyakarta, kemudian di situ ada bangunan-bangunannya apa saja, ya kami tulis di situ berdasarkan peta-peta lama. Kemudian kita melakukan georeferencing data 2020 dengan peta-peta lama, dengan sumber kajian ini. Kemudian ini gambaran-gambarannya kita coba superimpuskan begitu ya, yang harapannya nanti bisa lebih mudah untuk dibaca begitu. Nah, dari situ kemudian kita kumpulkan juga yang sudah masuk cagar budaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan. Itu sudah coba kita masukkan. Kemudian inventaris data, kemudian diberi tabelnya, diberi transformasi perubahan fungsinya apa saja ya. Jadi ini bagian dari riset yang selalu dilakukan kami dan juga para mahasiswa kami. Kemudian analisis transformasi dari peta-peta itu, kemudian bagaimana transformasi fungsinya dan sebagainya, ini menjadi bagian dari kegiatan. Kemudian identifikasi pusakanya yang ada dari peta-peta yang ada itu, kemudian bisa kita kumpulkan mana yang hotel, mana yang kampus, mana yang museum dan lain sebagainya. Kemudian ini kita peta-peta itu ada sebaran asetnya ya, kita tunjukkan dalam sebaran-sebaran itu ada sebaran event, ada sebaran kesenian, ada sebaran museum dan sebagainya. Ini semua kemudian kita coba pilah-pilah juga sebaran aset itu, kemudian kita kumpulkan, ada kemudian ini bagian dari synthesis untuk para penentu kebijakan, nanti kebijakannya mau apa pada daerah yang penuh dengan aset-aset itu ya. Jadi ini caranya kalau di dalam perencanaan kota maupun kawasan. Kemudian di sini juga kita membanding-bandingkan mana nilai-nilainya itu, ada yang nilai ekologinya, mana multibudayanya, mana nilai pendidikannya, dan ya peta-peta ini kita garap. Jadi intinya kita garap, yang kemudian akhirnya kita upload di dalam jogjaheritagesociety.org, karya kreatif. Monggo silahkan melihat, dan ini pada setiap bulatan kecil-kecil itu peta-petanya. Jadi peta-petanya bisa dilihat seperti ini, ada informasinya, meskipun banyak yang informasinya masih belum kami upload lagi. Jadi ini kira-kira isinya seperti ini. Kemudian dari gambaran-gambar ini juga kami membeli yang citra satelit 2019, ini cukup besar, Grid Yogyakarta, juga kami upload juga di sana. Kemudian ini dengan Google Map kita sampaikan juga titik-titiknya ada apa saja. Jadi kami tidak hanya melihat pada pasarnya atau dalamnya,
tetapi sebarannya, koordinatnya juga ada di situ. Jadi ini rangkumannya, dan arsitek itu banyak yang jadi seniman. Jadi karya-karya seperti peta itu kemudian diolah menjadi sebuah instalasi. Jadi bisa digunakan untuk agar masyarakat itu bisa dengan senang gitu ya melihat apa yang terjadi, bisa membaca peta, dan rhizoma theory itu adalah cara membaca kartografi. Jadi ini contohnya oleh arsitek Zulfian. Dan pada waktu peluncuran kita membuat event yang menunjukkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat komprehensif. Alam, budaya, seni, budaya, sains, dan kegiatan-kegiatan banyak bidang harus menjadi satu. Jadi kuncinya untuk cultural landscape itu adalah bersama, integrasi, kegiatan bersama. Nah, setelah kami memasukkan upload di dalam website, mahasiswa saya bisa langsung menggunakan. Jadi ini yang digunakan oleh mahasiswa kami S2 untuk melihat dari titik 0 Yogyakarta ke Tugu. Mereka menggarap, dan karena hasilnya bagus, kemudian saya ajak untuk mengikuti presentasi pada summer course yang saya selenggarakan pada tahun ini secara online, yang diikuti oleh 40 mahasiswa dari luar negeri. Kemudian, nah ini contohnya dari kegiatan yang disampaikan pada waktu itu adalah, maaf, kok masuk annotated, ya. Jadi ini caranya, ini dikerjakan oleh sekitar 23 mahasiswa dalam waktu hanya 1 bulan, karena data ini tinggal mengambil di website kami. Jadi mahasiswa tinggal mengambil, kemudian mereka dibuat kelompok grup 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini mengerjakan bersama-sama. Nah, ini bagaimana sebenarnya historic urban landscape untuk Malioboro, dari Mangkubumi juga ya, dari titik Tugu sampai seterusnya. Jadi ini yang kita olah dulu seperti apa, kemudian sekarang bagaimana, cerita sepanjang akses itu apa saja, itu bisa diangkat, bisa diolah, kemudian timeline-nya seperti apa, di Tugu saja itu bisa bercerita banyak sekali. Jadi ini cukup tebal karya mahasiswa itu. Kemudian kita bisa lihat masing-masing penggal jalan itu ceritanya seperti apa ya. Jadi ini jadi buku sekarang. Kemudian fasadnya, shop houses fasadnya seperti apa di sepanjang itu. Nah, yang ini akan saya sampaikan adalah terkait dengan olah desain arsitektur pusaka. Beberapa contoh yang kami lakukan, dalam hal ini yang pertama saya tunjukkan adalah tentang Taman Sari. Jadi Taman Sari kita tahu sendiri pada tahun merupakan sisa-sisa sebenarnya dari sebuah taman yang sangat indah sekali. Tahun 2001 kita mengusulkan untuk Taman Sari menjadi 100 List of Most Endangered Site World Monument Fund, itu di New York, dan masuk. Dan dari sana kemudian setelah itu ada banyak lobby-lobby untuk bagaimana mengembangkan dan meningkatkan, kemudian juga mendapat sumbangan dana dari Gulbenkian Foundation dari Portugal. Mulailah kita mencoba melihat lagi sebenarnya Taman Sari seperti apa. Kebetulan ini juga tesis saya di S2 di Wisconsin, Milwaukee. Nah, di situ kita mulai memikirkan dulu itu seperti ini, gambarannya seperti ini. Ke depan kita kan tidak boleh kemudian semena-mena mengembalikan seperti dulu, kan sudah ada sesuatu yang baru. Jadi dulu ini saya melakukan research seperti ini. Tetapi untuk mengembalikan, ya kita kembalikan pada bagian-bagian yang memang bisa dikembalikan. Yang bagian masyarakatnya tidak. Jadi penggambaran juga harus lengkap seperti ini. Jadi ini data detail juga kita siapkan, kemudian kelengkapannya semuanya, kemudian ini mahasiswa juga ikut turut belajar, mereka membuat laporan, juga sekaligus ikut belajar. Dan proses pelaksanaannya di dalam olah desain arsitektur pusaka itu bisa jadi harus ada insert sesuatu yang baru. Jadi seperti di sini ya dimasukkan adalah aliran instalasi air, demikian juga instalasi lampu karena pada waktu itu tidak ada. Jadi ini kita kembangkan. Termasuk ketika menambahkan lampu-lampu, kan di situ nggak ada lampu.
Kita kan nggak bisa kemudian lampu hanya tinggal beli di toko warnanya macam-macam, kemudian dari plastik atau dari kaca begitu ya, tapi justru kita mau membuat sesuatu yang juga heritage dari desa-desa kita. Makanya saya mendesain dan saya bawa ke Kasongan dan Kasongan yang membuat. Jadi pada saat itu saya diberi kebebasan oleh Pak Sultan untuk bisa mengembangkan di daerah di sini. Jadi kalau ada insert sesuatu yang baru ya silahkan begitu. Tapi kita tidak semena-mena harus semuanya jadi baru, kan tidak. Jadi ini yang kita bisa lihat, kita ada warna juga kita tambah, ini sesuatu yang kita beri juga. Kemudian Taman Sari sebenarnya malam hari bisa seperti ini setelah launching. Kemudian yang lain lagi adalah Bank Indonesia, yang dulunya adalah ex The Javas Bank yang berada di titik di sini. Nah, kebetulan juga saya mendapat tugas dari Bank Indonesia Nasional Jakarta untuk meneliti 12 bank di seluruh Indonesia bangunan lamanya. Nah, untuk itu kemudian mulai juga mengerjakan pelestariannya yang ada di Yogyakarta. Jadi mencoba melihat bagaimana untuk Yogyakarta. Kalau Yogyakarta olah desainnya ya bagian luar tetap, tapi tetapnya tidak dikembalikan seperti dulu. Kalau dulu itu kan tidak ada balkonnya ini. Ini sekarang ada balkon ini, dulu itu tidak ada. Tapi bukan berarti kita harus mengembalikan lagi seperti yang dulu, tapi kita kembali ke setelah ini dibangun balkon. Kemudian mahasiswa juga ikut belajar, kemudian kita survei ya data dulu itu gimana sih denahnya dan sebagainya, perkembangan dari waktu ke waktu sampai sekarang gitu. Kemudian gagasan pemanfaatannya mau seperti apa? Nah, ini kemudian kita persiapkan bahwa di situ bakal ada mini museum audiovisual pada basement, ada ruang konser, ada perpustakaan, ada kafe, dan ada tempat studi untuk struktur atap misalnya seperti itu. Dan ini gambar-gambar yang kami persiapkan. Jadi kalau di arsitektur ya memang kita harus sampai kepada membuat gambar seperti ini ya. Jadi kita olah begitu, olah desainnya seperti apa. Dan ini hasil akhirnya sekarang seperti ini. Dan tahun 2018 setelah 8 tahun saya melestarikan, saya sendiri juga memanfaatkan gedung itu, saya pameran untuk batik, untuk interior pada saat ada Jogja International Batik Biennale 2018. Jadi ya melakukan pameran di situ. Dan ini hasilnya sekarang, kondisinya sekarang. Ada lagi yang lain yang ingin saya contohkan adalah olah desain arsitektur pusaka rumah di Sagan. Jadi ini rumahnya dulu tuh rumah-rumah dari UGM ya, para pegawai UGM di Sagan itu, dan ada satu rumah yang kemudian diminta untuk mengolah desain arsitektur pusakanya tanpa harus membongkar seluruh rumah. Jadi ada bagian-bagian yang memang tidak tepat yang kemudian kita bongkar. Jadi contohnya ini tempat belakang ini sudah hilang nih jemuran-jemuran, saya pindah ke atas ruang yang lain dan bagian belakang menjadi seperti ini. Kemudian ini adalah ruang tambahan yang kemudian saya bongkar, ini dihilangkan, jadilah seperti ini ruangannya. Kemudian pojok yang kumuh seperti ini, akhirnya kita jadi seperti ini. Ya, jadi ini adalah suatu upaya olah desain arsitektur pusaka, semangat masa lalunya masih ada, keunggulan-keunggulan masa lalunya masih tersimpan dan justru terangkat, dan tanpa harus membongkar habis semuanya. Jadi ini kondisinya, jadi bagian tengah ini yang kondisi dulunya seperti ini, dan sekarang sudah kita bisa lihat bedanya, hasilnya. Ini juga menjadi tugas dari mahasiswa untuk mereka juga ikut belajar bagaimana melakukan olah desain arsitektur pusaka. Yang terakhir ingin saya tunjukkan adalah olah desain sebuah bangunan, dulu milik pelukis Inggris ya, tahun 20-an, dibangun tahun 20-an. Di peta lama ada, di peta tahun 1925 ada, yang kemudian dibeli oleh kakek nenek saya, dan kemudian ini diolah menjadi hotel, dan setelah itu kami kelola dan keluarga, dan ini menjadi tempat yang bisa halamannya ini justru memberikan ruang di mana kita tetap bisa berkelanjutan, bisa berkegiatan tanpa harus membongkar bangunan lamanya. Jadi ini saya juga membuat lukisan
dari tempat itu. Jadi saya dengan teman-teman pelukis kita menggambar. Dengan keluarga kita sering foto keluarga juga di sini. Kemudian di kampung Cokrokusuman sering meminjam tempat ini juga untuk kegiatan pentas. Kemudian teman-teman dari Jakarta kumpul datang untuk mau minum-minum, terus kita punya grup diskusi di sini. Kemudian saya punya grup musik juga kita main di sini. Kemudian adik ipar saya membangun baru, tapi membangunnya juga tidak harus persis seperti yang dulu. Jadi ini sesuatu yang kontras, tetapi dari yang kontras ini justru bisa blended dengan yang lama karena ada pepohonan, ada tanaman yang luas seperti ini. Dan tempat yang luas ini jadi kafe untuk menghidupi. Ya kita kan harus membayar terus listriknya, pajaknya juga semakin mahal begitu ya. Kemudian ada pasar Mustokoweni sebelum pandemi itu setiap 2 minggu sekali. Jadi bisa kita manfaatkan untuk makanan-makanan organik. Jadi dari arsip-arsip itu sebenarnya kita bisa kemudian menggali untuk apa digunakan, apa dikembangkan untuk apa. Dan di sini kita gunakan untuk pameran bunga Mayasari Indonesia. Juga banyak sorotan media sebenarnya kegiatan yang kami lakukan di Mustokoweni ini. Termasuk ketika kami juga mengembangkan nila. Jadi ini ada di sini sebut reminder of golden age of natural dye. Jadi nila itu kan dulu juga sesuatu yang jalur rempah ya dari Nusantara ke Eropa. Nah, kebetulan kami memang mengembangkan jalur rempah ini dalam nila karena kita juga melihat, dan ini arsip lagi dari peta Yogyakarta, itu Yogyakarta ini stasiun Lempuyangan itu kan stasiun yang pertama di Indonesia dan kedua di Asia. Dan di situ adalah mengangkut, nah mudah-mudahan saya tidak salah, di sini ada gula, ada kopi, ada nila, indigo, ada juga tembakau. Nah ini di Tugu belum ada stasiunnya. Ya. Nah dari sini kami kemudian keluarga kami mengembangkan apa yang disebut sebagai batik galeri batik Jawa indigo. Jadi semuanya dengan zat warna alam. Jadi mengembalikan ke masa lalu. Dan dengan ini kami sudah ke 22 negara di dunia dari rumah Mustokoweni tadi. Jadi saya memberikan kuliah di banyak tempat juga karena menunjukkan bahwa alam kita, kekuatan ada di Jogja ini sangat luar biasa. Yang bisa kita gunakan untuk kegiatan seperti ini. Bahkan rumah Mustokoweni juga menjadi tempat untuk fashion show seperti ini. Jadi banyak sekali kegiatan yang kami lakukan di sana. Terakhir pada bulan untuk summer course yang saya lakukan, penutupannya adalah dengan fashion show di Mustokoweni, dan di situ kami mengundang Ibu Menlu, Pak Gubernur BI, dan kemudian Pak Rektor. Secara virtual kita menutup closing ceremony untuk Jogja World Batik City, dan kemudian fashion show-nya tentang World Batik City for Millennials. Jadi ini kegiatan yang memang kami coba selalu kembangkan, dan akhir kata ingin saya sampaikan bahwa jejak-jejak catatan sejarah Yogyakarta di dalam arsitektur dan perencanaan, khususnya pelestarian pusaka, bangunan dan tata ruang itu bukan sekedar dimaknai, tetapi harus bisa kita manfaatkan, harus bisa kita olah desainnya, bisa kita gunakan dengan tetap menghargai respek pada yang lama. Serta dari apa yang kita lakukan itu sebenarnya untuk mempersiapkan pusaka masa datang. Karena bagaimanapun tujuan dalam upaya pelestarian pusaka itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Nah ini kalau diceritakan bisa banyak sekali ya, ada 17 goals. Nah di situ sebenarnya heritage adalah jembatan untuk itu semua. Dan kita sudah lihat teman-teman seniman di Yogyakarta itu banyak sekali memanfaatkan heritage Yogyakarta untuk pameran. Jadi seperti Bank Indonesia yang saya lestarikan itu oleh teman-teman seniman jadi background untuk hiasan latar belakang ketika mereka membuat Biennale tahun 2010. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan ke depan kita juga bisa banyak bekerja sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dr. Laretna
dari materi Ibu Laretna tadi kita tahu bagaimana ternyata ada piagam pelestarian pusaka Indonesia ya Bapak Ibu, serta peralihan monodisiplin ke multidisiplin yang memberikan ruang bagi terutama arsip untuk nanti bekerja sama dengan berbagai kajian ilmu termasuk untuk melihat bangunan dan ruang perkotaan. Salah satunya jika dari materi Ibu Retno tadi adalah perlunya peta-peta lama serta inventaris data yang mungkin bisa diberikan kita ngambil dari arsip-arsip yang sudah ada. Baik, Bapak Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan tetapi kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan langsung ke pemateri ketiga kita, narasumber kita ketiga ini adalah Bapak Bahaudin SSM Hum. Beliau adalah lulusan dari jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada dan menjadi pengajar di jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada dari tahun 1999. Beliau banyak meneliti tentang berbagai kajian sejarah, budaya maupun bidang kesehatan. Salah satu tulisan beliau adalah Mangkubumi Sang Arsitek Kota Yogyakarta. Beliau melihat bagaimana tinggalan-tinggalan sejarah menjadi simbol kota. Bapak Bahaudin juga pernah menjabat sebagai sekretaris dari jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada. Bapak Bahaudin, waktu penyampaian materi 20 sampai dengan 30 menit, Bapak. Kami persilakan, Pak Baha. Baik, terima kasih Mbak Faiz, Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara di forum yang saya pikir sangat menarik ini. Dan mohon share screen. Baik, saya akan berbicara mengenai perkembangan kelembagaan yang ada di Yogyakarta. Jadi kalau berbicara mengenai kelembagaan, ini pasti sumbernya adalah arsip semua. Jadi tidak mungkin berbicara mengenai kelembagaan, perkembangan kelembagaan, terutama di Yogyakarta dari masa kolonial sampai kemerdekaan tanpa menggunakan arsip. Nah, saya mulai dari sini karena inilah sumber dari identitas Yogyakarta, lembaga di Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta kita ketahui berdiri karena ada perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, dan dari situlah kemudian Mataram itu dibagi menjadi dua. Yang satu adalah Kasunanan Surakarta dan kemudian yang kedua adalah Kesultanan Yogyakarta. Nah, setelah perjanjian Giyanti, 2 hari setelahnya itu 15 Februari 1755 itu ada kesepakatan Jatisari namanya. Ini adalah untuk pertama kalinya Sultan Hamengkubuwono pertama dan Pakubuwono ketiga itu bertemu sebagai dua raja, dan ini memang sebuah momentum yang baru pertama kali terjadi di Jawa, dua raja bertemu. Jadi oleh karena itu memang belum ada protokolnya sehingga pertemuan itu menjadi pertemuan yang agak kaku karena misalnya ketika sudah bertemu siapa yang duduk terlebih dahulu, kemudian setelah selesai siapa yang pamit terlebih dahulu, itu menjadi masalah pada waktu itu. Karena ini sebuah pertemuan dua raja yang masing-masing berdaulat. Nah, pada waktu itu belum ada belum ada protokolnya. Dan untungnya itu ada Nicholas Harting, gubernur VOC di pantai utara dan pantai timur Jawa yang kemudian mencairkan pertemuan itu. Dan disitulah kemudian disepakati mengenai identitas kultural masing-masing wilayah.
Yogyakarta, kemudian ingin meneruskan budaya Mataram, sementara Kasunanan Surakarta ingin membuat kreasi baru. Nah, dari pertemuan itu kemudian tanggal 13 Maret 1755 itu kemudian dijadikan sebagai Hadeging Nagari Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono, dan itu kemudian dilakukan pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Nah, selama proses pembangunan itu Sultan Hamengkubuwono pertama dan keluarganya mesanggrah di Ambar Ketawang. Nah, kemudian tahun setelahnya 7 Oktober 1756, kemudian ya sebenarnya belum jadi secara sempurna, kemudian HB1 dan keluarganya pindah dari Ambar Ketawang ke Keraton Yogyakarta, dan kemudian itu ditandai dengan Sengkalan Memet Winogoro Tunggal, dan kemudian 7 Oktober itu kemudian kalau kita lihat sekarang itu dijadikan sebagai hari jadi Kota Yogyakarta. Nah, ini adalah pembagian wilayah dari Perjanjian Giyanti. Nah, memang kalau kita lihat ini sangat acak ya, karena memang ini adalah strategi dari VOC agar kedua kekuatan atau dua lembaga ini tidak berkumpul satu kekuatannya, tapi dibagi-bagi ya. Jadi saling tumpang tindih. Nah, ini versi yang lain. Nah, ini juga menggunakan arsip tadi. Nah, dari wilayah yang diperoleh dari Perjanjian Giyanti itu dapat diketahui bahwa sistem kelembagaan pemerintahan dari Kesultanan Yogyakarta itu sebenarnya meneruskan apa yang diterapkan oleh Mataram, Kesultanan Mataram. Jadi di dalam kewilayahan itu juga ada Kutonegoro, ada Negorobung, ada Mojonegoro dan sebagainya. Kecuali pasisiran, memang yang tidak punya pesisir kan di Jakarta. Nah, di Mojonegoro itu ada Bupati Wedono yang bertugas mengkoordinasi para bupati yang ada di wilayah masing-masing Mojonegoro. Jadi ada Mojonegoro Barat, ada Mojonegoro Timur. Dan di wilayah bawahnya itu ada Panji, kemudian ada Panewu, dan ada Pegel yang ada di tingkat di paling desa. Nah, kalau kita lihat memang dalam struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem government, itu yang berada di bawah langsung pemerintahan atau kontrol dari pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan yang kedua itu yang disebut sebagai Zelfbesturendeelschappen, yaitu yang dikenal sebagai daerah swapraja atau daerah otonom, kira-kira seperti itu. Nah, Jogja itu masuk dalam sistem yang kedua ini, ya, daerah swapraja atau Zelfbesturendeelschappen. Dan di situ termasuk ada Kasunanan, Kasultanan, kemudian Kadipaten dan sebagainya. Nah, setiap penguasa di daerah swapraja ini terikat kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda. Dan setiap nanti ada pergantian raja baru atau sultan baru, itu harus diperbaharui kontrak politik itu. Ya, sehingga sebenarnya kalau dalam konteks ini kita lihat sebenarnya Perjanjian Giyanti itu juga sebenarnya kontrak politik, ya, antara VOC dengan Hamengkubuwono pertama. Dan nanti kemudian setiap sultan sampai terakhir Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu juga melakukan kontrak politik. Kalau kita ketahui HB9 itu kan sampai alot ya, ingin menandatangani kontrak politik dengan
Gubernur Lucien Adem itu. Karena ada beberapa hal yang memang dirasa tidak serg ya. Yang pertama adalah mengenai, terutama ya, nanti masih ada yang lain, itu adalah mengenai kedudukan pepatih dalam yang dalam konteks pembahasan kita ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa kedudukan pepatih dalam itu mempunyai istilahnya mempunyai dui kesetiaan. Yang pertama setia kepada Sultan, tapi yang lain setia kepada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi kebanyakan pepatih dalam lebih condong kepada pemerintah kolonial Belanda. Ya, konteksnya misalnya nanti ketika dengan Pangeran Diponegoro itu kita ketahui lebih condong kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, oleh karena itulah maka itu sebenarnya yang kemudian menjadi waktu yang lama ketika HB9 ingin diminta tanda tangan kontrak politik itu, karena salah satunya adalah masalah itu. Nah, jadi ada selain ada struktur pemerintahan kolonial Belanda, juga ada struktur sistem pemerintahan tradisional yang ada di daerah Swapraja ini. Nah, biasanya sebenarnya pada awalnya yang di lembaga atau pejabat yang digunakan sebagai perwakilan pemerintah Belanda itu adalah residen. Kemudian nanti biasanya ada asisten residen di bawahnya. Kemudian tahun 30 untuk di Yogyakarta residen itu berubah menjadi ke gubernur. Jadi makanya lembaganya namanya bukan karesidenan tapi kegubernuran. Dan kemudian nanti ada di bawahnya ada afdeling, kemudian onder afdeling dan sebagainya. Nah, sampai menjelang kemerdekaan Indonesia itu di wilayah Indonesia ada sekitar 250 daerah Swapraja. Ya, ada antara lain adalah Siak, Langkat, kemudian Deli dan sebagainya. Tetapi tidak banyak atau ya bisa dihitung jari yang selamat dan masih mempunyai kekuatan politik setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan masih ada yang banyak berkuasa, tetapi kemudian banyak juga yang bergabung dan meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia. Tetapi ada juga yang menjadi korban dari revolusi sosial, misalnya ya termasuk Kesunanan Surakarta, termasuk Kesultanan Delhi itu menjadi peristiwa dari revolusi itu. Nah, reorganisasi kewilayahan di Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari Perang Jawa. Pasca Perang Jawa terjadi perubahan yang sangat drastis. Di situ ada Perjanjian Klaten namanya, yang isinya secara global itu merampas wilayah Monconegoro, daerah Yogyakarta. Sehingga wilayah di Yogyakarta itu hanya mencakup Mataram dan Gunung Kidul. Ya. Di situ pun di dalamnya masih ada enklave Surakarta, yaitu di Kota Gede dan Imogiri, kemudian juga Ngawen, itu adalah daerahnya Mangkunegaran. Termasuk juga ada nanti setelah Inggris ada wilayahnya Pakualaman, yaitu di Pakualaman sendiri, di Puro itu di dalam kota, dan kemudian di Adikarto. Nah, ini adalah enklave-nya. Nanti mungkin ada yang. Nah, ini Ngawen, kemudian Imogiri, Kota Gede, dan ini miliknya Pakualaman. Karena itu mungkin sampai sebenarnya enklave itu diserahkan tahun 58, tapi mungkin sampai tahun 60-an itu kita masih mengenal istilahnya Imogiri SK atau Surakarta, atau misalnya Kota Gede SK. Itu wilayahnya adalah wilayahnya Surakarta. Nah, ini wilayahnya residensi Yogyakarta. Nah, ini dulu adalah Monconegoronya Yogyakarta, tapi kemudian dirampas Belanda setelah Perjanjian Klaten itu. Nah, selain wilayah juga kekuatan militer, ya. Jadi direduksi kekuatan militernya sehingga hanya boleh memiliki 500 orang prajurit, termasuk demilitarisasi jumlah jenis senjata, personel dan perlengkapan lainnya. Sebagai gantinya itu Sultan diberi
jabatan atau pangkat mayor jenderal tituler, ya. Nah, ini memang oleh karena itu setelah HB5 itu atau mulai HB5 sebenarnya itu Sultan di Yogyakarta sudah tidak punya kekuatan politik dan militer lagi. Oleh karena itu kita bisa lihat setelah periode itu kemudian sultan-sultan di Jogja lebih banyak kiprahnya di bidang kebudayaan, seni dan kebudayaan. Karena memang kemudian bidang politik dan bidang keamanan sudah dipangkas habis aksesnya. Nah, ini kalau kita lihat ini HB6 menggunakan pakaian militernya, HB7, HB8 dan HB9 semuanya diberi jabatan militer. Nah, untuk kelembagaan yang lain itu dibentuk reglemen. Ini adalah peraturan yang mengikat di antara kedua wilayah itu, dan juga ada action van verban, yaitu semacam akte persekutuan yang mengikat semua calon raja itu harus sepersetujuan dari gubernur jenderal, ya. Jadi tidak boleh calon putra mahkota yang tidak disetujui oleh gubernur jenderal. Nah, oleh karena itu, karena Projo Kejawen ini adalah daerah otonomi, maka perlakuan ekonomi, politik dan sosialnya juga berbeda. Misalnya adalah ketika di daerah gubernumen itu diberlakukan kultur stelsel atau tanam paksa, maka di Yogyakarta tidak diterapkan kebijakan itu, tapi kebijakannya adalah sistem sewa tanah. Nah, ini tadi wilayahnya nanti Jogja hanya menjadi seperti yang sekarang. Nah, oleh karena itu sebagai konsekuensi yang lainnya muncul sistem pemerintahan binilan gestur, tadi sudah disinggung oleh Bu Ana. Ini tidak bisa dilepaskan dari reorganisasi pengadilan yang ada di Yogyakarta. Dulu masyarakat Yogyakarta itu tidak bisa diadili oleh residensi Kreh atau pengadilan residen, karena di Jogja sudah ada pengadilan sendiri, yaitu pengadilan Balemangu, terutama yang pengadilan pidana. Tetapi karena ini adalah negosiasi antara HB7 dengan pemerintah Belanda, sebenarnya berkaitan dengan perpanjangan masalah sewa tanah yang ada di Yogyakarta. Nah, kemudian merembet ke wilayah hukum, dan kemudian ada perubahan yang sangat sentral, yaitu mengubah residensi Kreh menjadi Lanrat atau pengadilan negeri. Dan oleh karena itu kemudian kaulonya Yogyakarta yang melakukan pidana kemudian sebagian itu harus diadili di Lanrat, kecuali keluarga kerajaan itu boleh tetap diadili di pengadilan Balemangu, sementara yang perdata tetap diadili di pengadilan Surambi. Nah, konsekuensinya dari reorganisasi itu muncullah asisten residen di situ, jabatan asisten residen yang disertai dengan pembentukan afdeling yang ada di Yogyakarta. Nah, ada 4 afdeling, yaitu Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Mataram, Mataram dan Kota Yogyakarta. Nah, ini adalah salah satu wilayah dari afdeling, yaitu afdeling Mataram. Nah, reorganisasi pertama yang dilakukan di Yogyakarta itu dilakukan oleh HB7 pada 1916 yang membagi wilayah Yogyakarta menjadi 3, yaitu Kalasan, Bantul, dan Sleman, masing-masing dikepalai oleh seorang panji dan dibantu oleh asisten panji di setiap distriknya. Kemudian pada tahun yang sama, pada akhir tahun 16,
referring lagi Riksblad dari HB7 yang menambah wilayahnya menjadi 3 lagi, yaitu Gunung Kidul, kemudian kabupaten kota, dan Kulon Progo. Nah, jadi pada tahun 1916 itu ada 6 kabupaten, sedangkan pada konteks pemerintahan desa itu ada 2 periode. Kalau bisa kita bedakan, yang pertama adalah periode 1755 sampai 1918, atau ini dapat disebut sebagai sebelum reorganisasi agraria. Nah, di periode ini di desa belum ada kepala desa, yang ada adalah bekel yang ada di sana. Jadi bekel itu mengorganisasi patuh, ya, yang patuh itu adalah orang yang diberi hak untuk mengelola tanah milik para sentono abdi dalam yang diberikan oleh sultan, dan di situ diangkat para bekel ini untuk mengorganisasi pajak yang harus dibayar kepada para sentono dalam. Nah, setelah periode 1918 atau reorganisasi agraria, di situ baru kemudian terjadi reorganisasi ketika dibentuk pemerintahan desa yang dipimpin oleh lurah dan pamong praja itu yang ada di bawahnya, ya ada care, ada ulu-ulu dan sebagainya. Dan ini kemudian menggantikan bekel, atau dapat dikatakan dihapuskannya bekel digantikan dengan pemerintahan desa yang dibayar dengan tanah kas desa atau tanah kas kelurahan. Kemudian nanti mulai tahun 1926 Panji itu diganti istilahnya menjadi Wedono, dan asisten Wedono itu kemudian diganti dengan Panewu. Nah, kira-kira strukturnya semacam ini setelah 1912. Ini Pakualaman, yang ini adalah Kasultanan. Nah, pada 1927 itu diadakan reorganisasi lagi yang menjadikan 6 kabupaten menjadi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Jogja, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Kemudian tahun 32 itu terutama di kabupaten kota itu diangkat kepalanya dan diberi palunggu, dan pada saat itu diperkenalkan kemantren khusus untuk wilayah kota Yogyakarta. Nah, ini adalah kelompok perangkat priai sebelum 1830. Ada Panewu, ini sesuai dengan cacah yang yang dikuasainya, ya. Panewu, kemudian Panatus, Paneket, Panalawe, Paniganjung, Pananjung, dan Panakikil. Sementara di dalam keraton, ya, di dalam rumah tangga keraton itu ada Nayoko Wolu namanya. Ya, Nanayoko Bumijo, Gedung Kiwo, Gedung Tengen, Keparaan Kiwo, Keparaan Tengen, Numba Anyar, Panumping, dan Siti Sewu. Nah, pada masa HB9 itu ada 19 bagian sistem pemerintahan yang ada di dalamnya. Ini adalah yang dibentuk oleh HB9. Yang kecuali Kanayakan itu nanti ada di bawah Patih Dalem yang ada di Kepatihan. Nah, Kanayakan itu ada di tadi sudah katakan di Kepatihan, dan ini mengurus rumah tangga internal keraton sehingga disebut sebagai parentah lebet. Nah, yang di luar itu dikoordinasi oleh Pepatih Dalem sehingga disebut sebagai parentah nagari, dan ini mengorganisasi kabupaten, kawedanan, kapanewon, dan desa, sehingga ada 2 sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan keraton atau parentah lebet dan pemerintah nagari yang
koordinasi di Kepatihan. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, Yogyakarta menjadi koti atau daerah istimewa dan dirubah menjadi Ken kabupaten, kemudian Ken Karsidenan, Gun kabupaten dan sebagainya sampai ku desa. Nah, ada pembagian wilayah menjadi 4 kabupaten dan 1 kabupaten milik Pakualaman, yaitu Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kabupaten Adikarto. Kemudian Kawedanan atau Gun itu pada tahun 45 sudah dihapus. Ini sebenarnya untuk menghapus tadi dualisme tadi. Dualisme ini Kawedanan ini kan sebenarnya warisan pada masa kolonial Belanda. Nah, itu pada tahun 45 di Yogyakarta sudah dihapus, sedangkan di wilayah-wilayah lain itu nanti baru tahun 63 atau 64 itu baru dihapus yang di wilayah lain di Indonesia. Nah, kemudian dari konsekuensi itu kemudian asisten yang ada di Kawedanan itu kemudian diberi nama Kapanewon. Sultan kemudian juga mengubah wilayah menjadi 5, yaitu Kota, kemudian Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Nah, ini yang kemudian jadi pada masa penjajahan Jepang ini merupakan reformasi birokrasi yang sangat penting di Yogyakarta. Kanayakan yang ada di bawah Pepatih Dalem itu kemudian betul-betul diambil alih secara perlahan oleh Sultan Habib IX di bawah pengawasan dan pemerintahannya, dan kemudian mulai diangsur-angsur diserahkan dan diurus oleh Pakualaman dan Kesultanan. Kemudian di lain pihak, yang tadi Kawedanan Kori yang ada di Kesultanan itu fungsi dan wewenangnya ditambah. Nah, oleh karena itulah maka sebelum kemerdekaan, Sultan kemudian membentuk yang namanya Panirodyo yang sekarang dihidupkan kembali, tapi tidak semua ya. Nah, Pani itu artinya tangan, radio itu pemerintah, dan kemudian masing-masing itu kemudian dipimpin oleh Panirodyo Pati. Pati itu artinya kepala. Nah, ada 7, ini sebenarnya jawatan ya, ada 7 Panirodyo yang dibentuk oleh Sultan pada waktu itu. Nah, Panirodyo ini sebenarnya dibentuk untuk mengambil alih wewenang dan kekuasaan Pepatih Dalem yang pada waktu itu masih kuat, tapi kemudian secara perlahan mulai diambil alih oleh Sultan. Nah, yang kemudian yang menjadi momentum adalah pada tanggal 14 Juli 45 Pepatih Dalem yang sudah tua Danurejo VIII itu mengundurkan diri dan kemudian diberhentikan secara hormat oleh Habib IX, kemudian tidak diangkat lagi penggantinya. Dan itu kemudian diikuti oleh Pakualam VIII yang juga tidak mengangkat lagi patih yang ada di Pakualaman. Sehingga pada tanggal 1 Agustus 45 itu Habib IX dan Pakualam VIII itu berkantor bersama di Kepatihan karena patih sudah tidak ada di sana kecuali hari Sabtu dan Jumat Kliwon. Kawedanan Kori yang ada di dalam Kesultanan diubah menjadi Parentah Luhur sehingga kemudian keberadaan Kawedanan Kori dihapus. Dan Pepatih Dalem kemudian tidak diangkat lagi sehingga Parentah Nagari itu berada di bawah Sultan dibantu oleh Parentah Luhur yang ada di Kesultanan lagi. Nah, ada reformasi yang ada di situ. Yang pertama adalah kan di dalam pidatonya Sultan itu kan meskipun dia berpendidikan Barat tapi hatinya tetap orang Jawa, kira-kira seperti itu. Jadi meskipun reformasi modern tapi tetap menggunakan konsep-konsep Jawa. Kemudian penghapusan tadi jabatan patih, kemudian masyarakat sipil itu diberi kesempatan untuk bekerja
ya melamar di Paniradja tadi. Dan sebelum sampai menjadi pegawai di Paniradja, mereka diberi pelatihan dan diberi pendidikan. Dan ini saya pikir salah satu pengejawantahan dari Tata Untuk Rakyat itu. Jadi Tata Untuk Rakyat salah satunya adalah memberi kesempatan kepada masyarakat sipil untuk menjadi bagian dari pemerintahan di Yogyakarta. Kemudian pas Armada Kemerdekaan, ini ada amanat 5 September yang menyatakan bahwa Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia sebagai daerah istimewa, dan ini adalah kedudukan yang jawaban dari Soekarno. Kemudian 30 September ini ditandatangani oleh 2 orang, jadi antara B9 dan BA8. Tadi kalau kita lihat 5 September masih berpisah ya. Ini sudah menjadi satu, meskipun belum menggunakan nama daerah istimewa Yogyakarta. Baru kemudian nanti di Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 itu diakui daerah istimewa. Nah, kemudian demokratisasi yaitu dengan membentuk BPKNID, dan itu adalah pengejawantahan keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan di Yogyakarta. Jadi ini sebuah sejarah yang sangat penting karena daerah kerajaan, tetapi memberi rakyat untuk berkesempatan untuk ikut memerintah melalui KNID. Nanti berubah menjadi DPRD, sampai kemudian nanti pembentukan perwakilan desa ya, di sini perwakilan desa, termasuk nanti adalah pemilihan kepala desa. Jogja adalah menjadi salah satu pionir dalam pemilihan kepala desa di sana. Kemudian ada reorganisasi di tingkat desa, yaitu menggabungkan desa-desa yang tidak cukup potensinya untuk menjadi satu. Nah, kalau kita lihat sekarang kan nama-nama desa, terutama yang di Sleman itu kan ada Tri, ada Catur, ada Pandowo. Nah, sebenarnya itu adalah dulu gabungan dari, kalau Tri itu ya 3 desa, kemudian Catur 4 desa, kemudian Pandawa itu adalah 5 desa. Nah, ini adalah penggabungan Adikarto dan Kulon Progo tahun 51 menjadi Kabupaten Kulon Progo. Ini adalah penyerahan daerah enklave di Imogiri, kemudian di Kota Gede, di Ngawen, dari Gubernur Jawa Tengah ke Gubernur Yogyakarta. Nah, kira-kira itu Mbak Faiz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bahak atas materinya. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk dapat mengisi daftar hadir presensi untuk kegiatan hari ini. Sudah ada linknya di chat. Bapak Bahak tadi menyampaikan tentang sejarah kelembagaan di Yogyakarta dari mulai perjanjian Giyanti, kemudian saat menjadi daerah Swapraja atau Self-Bestur, maupun adanya reorganisasi kewilayahan Binenland Bestur masa Perang Jawa sampai adanya daerah enklave. Baik, kita akan memasuki sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Puji. Ibu Puji, apakah berkenan bertanya secara langsung ataukah akan kami bacakan sesuai yang ada di kolom chat? Pertanyaan Bu Puji pertama untuk Ibu Laretna. Selamat siang, Ibu Puji, apakah berada di sana? Boleh, langsung. Oh iya. Iya, pakai masker ya? Jauh, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Ada 2 pertanyaan pada Bu Laretna ya. Luar biasa itu untuk pameran virtual pada kali ini. Yang saya ingin tahu bagaimana caranya mengakuisisi Bu tentang koleksi itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam urusan pemerintahan itu untuk yang naskah kuno itu kan masuk pada urusan perpustakaan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara
naskah kuno yang masuk menjadi koleksi arsip sehingga menambah khasanah kearsipan, dan yang masuk ke perpustakaan. Saya kira dua itu aja Mbak Faiz. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Puji. Monggo Ibu Retno. Ya, baik, terima kasih. Jadi kami sebenarnya adalah pemakai ya, pemakai data dari manapun kami ambil, dari perpustakaan, dari arsip, terus itu yang kami gunakan ya kami simpan, kami reload lagi ya, kita upload lagi begitu. Jadi seperti peta-peta dari Belanda ya kami kalau waktu ke sana ya sekalian membeli, yang bisa di-download ya di-download, kalau harus beli-beli, kalau satelit yang peta satelit ya kita harus beli dan sebagainya. Kemudian buku-buku kan kami juga banyak perpustakaan yang kami gunakan. Jadi bagi kami di arsitektur, kami tidak membedakan mana milik arsip, mana milik perpustakaan. Ya apa saja yang kami perlukan ya kami koleksi sendiri begitu. Karena bagi kami kan kami membutuhkan untuk ke depan. Di sisi yang lain, dengan historic urban landscape, sekarang sudah saatnya kita tidak membeda-bedakan ya. Jadi ini dari mana, jadi kalau bisa itu sudah harus mulai diupayakan terintegrasi. Bahkan untuk peta pun sekarang sudah harusnya sudah one map ya. Jadi sudah one map cara pengembangannya. Bahkan peta-peta lama pun sudah skalanya disesuaikan dengan peta terbaru. Jadi supaya nanti peta-peta itu bisa saling superimpose begitu. Ya, jadi kan pengguna itu selalu mencari yang paling mudah untuk digunakan karena kita juga ada pekerjaan yang lain. Jadi pekerjaan lain kita adalah kita merancang, kita merencanakan, kemudian mengembangkan, membuat detailnya dan mungkin membuat kreasi-kreasi baru. Begitu Bu, terima kasih. Masih. Terima kasih. Apakah sudah menjawab Bu Wici dari Bu Retno tadi? Baik, penanya kedua ini dari Bapak Ridho, Badan Informasi Geospasial. Pertanyaannya untuk Ibu Ana dan Ibu Retno. Pak Ridho, apakah ada di sini? Apakah berkenan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung ataukah ingin kami bacakan? Baik, jika belum berkenan untuk untuk menanyakan secara langsung, izin kami membacakan kepada Ibu Ana. Pertanyaan pertama adalah dari Pak Ridho, Badan Informasi Geospasial adalah, selamat siang Ibu, pertanyaannya adalah dari sekian banyak bangunan cagar budaya yang berdiri di Yogyakarta, apakah BPAD menyimpan arsip-arsip tentang pendirian bangunan cagar budaya tersebut? Kalau ada, bagaimana cara pelestarian arsip tersebut? Monggo Bu Ana. Terima kasih Mbak Faiz. Terima kasih juga Pak Ridho yang sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi apa yang kami pamerkan itu yang sudah menjadi khasanahnya arsip BPAD. Kemudian yang pasti yang kami pamerkan dalam bentuk foto, Pak Ridho. Kemudian untuk arsip pendiriannya, kami punya khasanah arsip kearsitekturan. Jadi kami memang tidak hafal ada apa saja, tetapi diantaranya sekarang ini kami juga sedang merestorasi gambar arsitektur terkait dengan Hotel Malioboro. Kemudian untuk bangunan-bangunan yang ada di keraton kelihatannya lebih lengkap ya Pak Ridho. Dan sebagian karena kami juga membantu pengelolaan arsip di keraton dan puro, teman-teman kami sudah banyak yang melakukan restorasi terhadap arsip-arsip kearsitekturan di keraton, begitu Pak Ridho. Jadi sebagian sudah ada kita simpan, tetapi sebagian juga memang menjadi PR kami itu menjadi arsip-arsip yang
masih DPO. DPO itu kalau orang ya, kalau di arsip itu ada yang namanya DPA, Daftar Pencarian Arsip. Nah, arsip-arsip yang belum kita temukan terkait pendirian bangunan ini bisa, yang tadi Bu Puji sampaikan, sebetulnya kami juga bisa mencari dan bisa mengakuisisi begitu. Begitu, Mbak Faiz. Demikian Pak Ridho, jawaban kami. Mudah-mudahan ke depan nanti arsip terkait pembangunannya juga bisa kita simpan di DPAD, tidak hanya sekedar fotonya atau gambarnya saja begitu. Waktu saya kembalikan Mbak Faiz. Baik Ibu, terima kasih Bu Ana jawabannya. Kepada Ibu Laretna, dari pertanyaannya masih di Pak Ridho. Ini ngapunten bertanya terkait konteks spasial dari sisi toponimi, penamaan jalan, gedung, dan lain-lain yang terkait dengan cagar budaya. Apakah penamaannya masih sama seperti masa lampau ataukah sudah ada perubahan, Ibu? Terima kasih. Sebenarnya jawabannya juga singkat saja. Sudah banyak yang berubah, tapi juga ada yang masih ada yang lama, kemudian ada juga yang dikembalikan seperti yang dulu. Jadi memang beragam ya. Itu jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Retna. Terima kasih Mas Ridho. Mas Ridho ini kebetulan dulu alumni di program studi kearsipan UGM. Terima kasih, sekarang berada di geospasial. Bapak Ibu masih ada waktu untuk pertanyaan. Tadi Pak Bahak penyampaian materi ini ya yang terakhir, sehingga jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi, silakan kami buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu bisa menyampaikan secara langsung, bisa untuk menulis di kolom chat. Oh, baik Ibu Ikra, silakan Ibu Ikra dari DPAD DIY. Ya, terima kasih. Saya ingin tanya ke Pak Udin yang tentang kelembagaan itu tadi. Tadi dijelaskan kan tentang reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Marso Dalem tahun 1999, terutama pada saat masa penjajahan Jepang. Setelah masa penjajahan Jepang, di situ disebutkan ada Pani Radio. Kemudian setelah di masa-masa kan berganti dari masa reformasi, masa orde lama ke orde baru, itu sudah berubah, tidak ada Pani Radio lagi, ya kan? Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan keistimewaan lagi dengan undang-undang keistimewaan, kita kembali ke semangat keistimewaan dengan adanya Pani Radio lagi di pemerintah daerah DIY. Nah, yang ingin saya tanyakan, fungsinya dari yang waktu itu dengan yang sekarang itu fungsi fungsi kelembagaan tersebut, fungsi Pani Radio itu pastilah berbeda. Nah, mungkin bisa disampaikan perbedaannya itu apa antara yang waktu waktu masa penjajahan Jepang dengan yang sekarang. Kenapa kok itu sekarang diadakan lagi, walaupun itu ada dasarnya, tapi ini fungsinya seperti apa? Itu. Atur nuwun. Silakan Pak Bahak. Atur nuwun Bu Ikra. Ya, itu adalah salah satu amanat dari Undang-Undang Keistimewaan untuk menghidupkan lagi lembaga-lembaga yang dianggap sebagai identitas daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pada waktu itu Pani Radio itu memang pada awalnya dibentuk oleh Ngarso Dalem untuk mengambil pelan-pelan wewenang yang ada di Pepatih Dalem. Jadi kan itu semua urusan publik ya, semua urusan publik pada waktu itu
itu dipusatkan pemerintah kolonial ada di Kepatian, sementara yang ada di Kabupaten Koi yang ada di Kasultanan di dalam keraton itu mengatur rumah tangga keraton. Nah, pada waktu Jepang itu kan patronnya pepatih dalam sudah tidak ada lagi, ya kan? Sementara pemerintahan militer Jepang itu tidak tahu banyak atau tidak mengawasi banyak mengenai pepatih dalam ini. Jadi yang diawasi oleh pemerintah Jepang itu hanya Ngarso Dalem sebagai gubernur. Nah, oleh karena itulah maka keinginan Ngarso Dalem untuk menghapus pepatih dalam dulu ketika kontrak politik tahun 40 dengan Lucian Adams itu mulai diterapkan ketika masa Jepang itu. Jadi masa Jepang ini masa yang sangat krusial. Jadi masa transisi yang sangat penting bagi Yogyakarta. Nah, oleh karena itulah maka karena Sultan ini pendidikannya Barat, sehingga dia tahu sistem birokrasi modern dengan membentuk jawatan-jawatan itu sesuai dengan bidang yang masing-masing. Jadi tidak terkumpul di satu orang di pepatih dalam, tapi kemudian dibentuklah jawatan-jawatan tadi. Ada 7 tadi yang secara praktiknya itu adalah kemudian yang mengurusi semua pekerjaan pepatih dalam. Sehingga ketika nanti sebenarnya tahun 45 itu pepatih dalam mengundurkan diri, sebenarnya dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Karena sebenarnya wewenangnya sudah diambili para Paniradja tadi, jawatan-jawatan tadi. Nah, tentu kalau sekarang dihidupkan, tentu kompleksitasnya sudah sangat berbeda ya. Karena memang pada waktu dibentuk sebenarnya itu adalah untuk mengikis kekuatan atau wewenang yang ada di pepatih dalam yang itu adalah sebenarnya simbol dari kekuatan kolonial. Nah, kira-kira itu Bu Ikra, matur nuwun. Begitu Mbak Faiz? Baik, terima kasih Pak Bahar. Sudah cukup menjawab nggih Bu Ikra nggih? Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Bapak Ibu masih ada waktu 10 menit lagi. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita akan masuk ke kesimpulan dan kemudian kita akan kembalikan ke MC. Baik, kita masih tunggu. Baik, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akan mencoba untuk membacakan kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita yang luar biasa. Ibu Ana tadi menjelaskan tentang berbagai infrastruktur bersejarah seperti stasiun, kereta, rel kereta jalur, terminal, pasar, kemudian tempat-tempat wisata, Taman Sari, Candi, Prambanan, Gapura, kemudian panggung, bangunan di lingkungan Pura Pakualaman maupun Keraton Yogyakarta, masjid, bangsal maupun denah bangunan, pregol, benteng, gedung pemerintahan dan pendidikan, serta tempat ibadah. Tadi disampaikan Bu Ana, salah satunya Suhada, di mana kita tahu sendiri bahwa jika menilik dari penamaannya, artinya adalah orang yang mati syahid ya. Jadi pada saat itu Suhada dibangun memang ada makna di balik penamaan pemberian nama Suhada. Karena kita ingat pada awal kemerdekaan Soekarno maupun Hatta, Bapak Proklamator kita yang berada di Yogyakarta, karena pada masa-masa tersebut memang pembangunan gedung, masjid maupun universitas, salah satunya gedung di Universitas Gadjah Mada ini langsung diresmikan Presiden Soekarno karena pada saat itu beliau memang berada di Yogyakarta. Kemudian dari Ibu Dr. Laretna sudah menyampaikan tentang adanya restorasi dan pemanfaatan regenerasi dengan olah desain arsitektur pusaka, di mana bisa untuk menampilkan keunggulan dari bangunan lama. Kita jadi bisa mengetahui adanya rumah tinggal maupun pasar Mustaqawani yang saat ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain, orang banyak, masyarakat umum di Yogyakarta, sehingga kita tidak hanya membiarkan situs itu
tidak dimanfaatkan, tapi kemudian bisa ternyata pemanfaatannya tidak hanya kita bisa melihat bagaimana bangunan lama itu dulu berfungsi dan kemudian bisa kita lihat secara fisik, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk generasi saat ini. Kemudian Ibu Laretna juga menyampaikan adanya kemungkinan dan kerjasama apabila ada kerjasama yang antara arsip maupun dengan disiplin ilmu apapun itu sangat diperlukan, karena kita tahu bahwa saat ini memang kolaborasi ya, yang kita tuju. Kemudian adanya integrasi one map, peta lama untuk user itu mungkin akan lebih memudahkan lagi. Terakhir tadi Bapak Baha juga menyampaikan tentang sejarah kelembagaan di Yogyakarta dari mulai perjanjian Giyanti sampai kemudian ke daerah enklave, kemudian adanya berbagai jawatan pemerintahan yang dibentuk Sultan, yang kemudian mengutip dari Pak Baha tadi menjadi momentum penghapusan jabatan patih dan perubahan kantor bersama antara Sultan Habis IX dengan Pakualam, serta pelatihan untuk rakyat sehingga rakyat bisa ikut dalam pemerintahan di Yogyakarta. Sampai di sini dulu Bapak Ibu untuk sesi diskusi maupun pemaparan materi dari webinar series kedua. Kami dari moderator menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu narasumber kita, Ibu Ana, Ibu Dr. Laretna, dan Bapak Bahaudin yang telah berkenan untuk hadir di acara webinar ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya, baik secara langsung maupun di fitur chat. Kemudian kami juga minta maaf selaku moderator apabila banyak kesalahan dalam pendampingan untuk kegiatan hari ini. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Sukses untuk pameran arsip dan pembuatan diorama kearsipan. Terima kasih, monggo Mbak Ersa. Terima kasih Bu Faiz. Selanjutnya akan kami tayangkan cuplikan video dari pameran arsip tema kedua ini. Semoga dapat menjadi gambaran dan kelak bisa mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat melihat pameran ke Depo Arsip DPAD DIY. Selamat menikmati. Oke, selanjutnya untuk pengumuman pemenang lomba unggah foto terbaik pameran arsip tema pertama
yang beruntung mendapatkan hadiah masing-masing berupa sebuah kamera Polaroid adalah sebagai berikut. Kepada pemenang akan kami hubungi via DM Instagram untuk prosedur pengambilan hadiahnya. Dan bagi yang belum menang atau belum berkesempatan untuk mengikuti lomba, jangan khawatir karena masih ada kesempatan mengikuti lomba unggah foto terbaik pada pameran tema kedua ini dengan hadiah yang tidak kalah menarik. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di akun Instagram kami @layananarsip.dpad.diy. Sebelum kita akhiri webinar pada hari ini, mohon Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengaktifkan kameranya agar kita dapat berfoto bersama. Akhirnya, saya mewakili panitia webinar mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Faiz, Mas Mbak, Bu Laritna. Makasih Mas. Sama. Untuk semua Ji, matur nuwun. Saya nyun pamit. Ji, matur nuwun Ibu. Terima kasih Kak Luar Faiz. biasa. Pak Burhanuddin. Sehat Mas Burhan. Ji, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kangen juga, lama nggak ketemu. Ayo ke sini, ada hadiah. Bu Puji, terima kasih Bu Puji. Ya, monggo Pak Burhan. Sip. Terima kasih Bapak, izin Bu. Bapak Is. Izin, terima kasih Bu. Ya, Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nuwun. Mbak Catur. Iya, Betty. Selamat sore Mbak Betty. Saya sampai ketemu kapan-kapan untuk semuanya. Matur nuwun sehat semua.